Selamat siang, bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral News. Masih bersama saya, Roni Manggolo Patikawa, dan mitra saya, Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan membacakan berita-berita terviral, terupdate, dan terpercaya. Ya, berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari batampost.co.id. Terbukti kurir sabu oknum polisi di Batam divonis 10 tahun penjara. Batampost.co.id. Kemal Immanuel Napitupulu, oknum polisi yang bertugas di Polres Tanjung Pinang divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam. Kemarin, ia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara 100 gram narkoba jenis sabu. Atas vonis itu, Kemal pun menerima, apalagi hukuman yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Hakim Indrayani itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam agenda sidang tersebut, jaksa penuntut umum JPU Mega menuntutnya 14 tahun penjara serta denda 1 miliar yang apabila tidak dibayar diganti kurungan 6 bulan penjara. Dalam amar putusan, Hakim Indri mengatakan majelis hakim sependapat dengan JPU yang dimana terdakwa Kemal terbukti pada dakwaan primer melanggar pasal 114 Jo 132 ayat 2 Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Pembuktian itu setelah melihat fakta-fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi hingga keterangan terdakwa, namun sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim punya pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan terdakwa seorang anggota polisi dan tidak memberikan contoh yang baik. Terdakwa tidak mengikuti program pemerintahan dalam hal pemberantasan narkotika, serta dapat merusak generasi bangsa. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan menyesali. Karena unsur pasal telah terpenuhi, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Menjatuhkan hukuman terhadap Kemal Immanuel Napitupulu dengan 10 tahun penjara, serta denda 1 miliar apabila tidak dibayar digantikan kurungan 3 bulan. Terang Indri menyelesaikan pembicaraan surat putusan. Bersama dengan Kemal, Hakim Indri juga menjatuhkan hukuman yang sama terhadap Rahmat Rici Riado dengan 10 tahun penjara. Rahmat merupakan rekan Kemal yang tertangkap polisi saat membawa sabu di lokasi Mall Pelayanan Publik Batam pada Maret 2021 lalu. Kami terima yang mulia, ujar Kemal dan Rahmat saat menjalani sidang virtual dari rutan dan didampingi penasihat hukumnya Anton dari PN Batam. Selain Kemal dan Rahmat, majelis hakim juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, namun berkas terpisah, yakni terhadap Muhammad Agus dan Nofrizal Koto. Untuk Muhammad Agus, Hakim Indri menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Hakim juga mengembalikan barang bukti sepeda motor milik terdakwa Agus yang sampai diminta jaksa untuk dimusnahkan dalam tuntutan. Sementara untuk Nofrizal lebih tinggi, yakni 11 tahun, dikarenakan terdakwa merupakan seorang terpidana yang masih menjalani hukuman. Saya banding Bu Hakim, ujar Nofrizal tegasnya. Begitu juga dengan jaksa yang pikir-pikir, usai mendengar tanggapan terdakwa dan jaksa, sidang pun akhirnya ditutup. Diketahui dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa Kemal, oknum anggota polisi pada 18 Maret lalu menelpon Nofrizal yang ada di lapas Tanjung Pinang. Ia menanyakan apakah ada sabu dengan istilah nama buah. Nofrizal mengatakan buah itu ada, namun lokasi di Batam. Jika mau, Kemal bisa menjemput di Batam karena tidak ada yang mengantar ke Tanjung Pinang. Untuk setengah on sabu, Nofrizal mengatakan harga sabu 20 juta dan ditawar oleh Kemal 19 juta dan mereka pun sepakat. Dalam komunikasi itu, Nofrizal mengatakan bahwa sabu itu ada pada Agus di Batam. Antara Agus dan Kemal kemudian membuat lokasi pertemuan. Saat itu Kemal berangkat ke Batam bersama Rahmat. Namun sesampainya di lokasi yang telah ditentukan, ketiganya pun ketangkap. Penangkapan para terdakwa berawal dari informasi Sat Narkoba Polresta Barelang, di mana akan ada transaksi narkoba di kawasan Batam Center dengan titik pertemuan di parkiran MPP. MPP di mana ya? MPP itu di pabrik Batam itu loh Bang, yang dekat Mega Mall.
Oh, di Batam Center. Batam Center. Yang dekat sebelah pelabuhan. Dia polisi. Ya, jadi dia polisi Tanjung Pinang. Oh, polisi Tanjung Pinang. Bekerja sama dengan napi yang ada di Tanjung Pinang. Oh. Tuh, jadi kurir lah penjemputan barangnya, tapi di Batam. Polisinya itu jemputnya aja. Iya, jemputnya. Ongkosnya 19 juta. Iya. Awalnya 20 juta, cuma ditawar sama Kemal 19 juta. Mungkin kurang. Kurang. Iya sih. Mereka mengistilahkan sabunya itu buah, Bang. Buah apa? Nah, buah-buahan. Buah zaka. Buah zaka. Nah, jadi kayak ada buah nggak? Ada nih, tapi di Batam. Mau nggak kau jemput gitu? Iya, oke, berapa ongkosnya? 20 juta, 19 lah. Gimana, cocok? Ya udah, ketemulah mereka, rupanya ketangkul. Berarti kalau orang yang nelpon ngomong-ngomong masalah buah itu narkoba. Tergantung, Bang. Tergantung. Ada yang bilang itu buah. Tergantung orang sih mengistilahkannya apa. Kalau mereka sih buah. Nah, ada yang lain, ada istilah lain. Biasanya gula pasir. Gula pasir. Sembako berarti. Sembako. Gula pasir sekilo. Gula pasir ada nggak? Oh, teobeng. Jadi gitu. mungkin kurang penghasilannya. Tapi kurang. gaji polisi berapa sih? Bang, kalaupun kecil gajinya, Pak ini siapa namanya ya? Pak Kemal, mau kecil pun penghasilanmu, tapi kan itu sudah menjamin untuk masa depannya gitu loh. Oh. Jadi buat apa sih cari, kalau kita mau cari uang sampingan kan masih banyak jalan dagang dagang atau jadi bikin buka usaha kurir. Ini kan dia ada buka usaha kurir. Iya, kurir sabu tapi. Jadi kalau kayak gini kan udah di penjara, pasti dicopot dari jabatan, merusak nama baik kepolisian. Betul. Saya sebagai anggota apa, Bang? Masyarakat. Oh, masyarakat. Bukan anggota kepolisian ya. Merasa tercoreng. Ya. Apanya tercoreng? Nama. Kepolisian yang seharusnya ngomong gitu, Bang. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Pak Roni, silakan, Pak. Oke, berita selanjutnya dari kompas.com. Batam tunda masuknya wisatawan asing gara-gara vaksinasi belum 100%. Kompas.com. Batam tunda masuknya wisatawan asing paling tidak sampai November 2021. Dengan demikian, Batam belum dapat masuk program travel bubble bersama Bali dan Bintan yang sebelumnya diajukan Pemprov Kepulauan Riau. Alasannya vaksinasi di Batam belum 100%. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Batam, HM Rudi. Saat ini pencapaian vaksinasi sudah mencapai 84% untuk dosis pertama. Ada 16% yang dikejar untuk tembus 100%. Kami akan terus mengejar target tersebut hingga November mendatang, kata Rudi kepada kompas.com melalui telepon Selasa 12 Oktober 2021. Rudi menegaskan, ide travel bubble baru dapat diterapkan Kota Batam apabila vaksinasi warga secara keseluruhan telah mencapai angka 100%. Hal itu sebenarnya terkait dengan permintaan Singapura. Negara tetangga itu pernah meminta warga Nongsa divaksin semua jika mau pelabuhannya dibuka untuk warga Singapura. Karena Singapura pernah minta warga Nongsa divaksin semua, saya bilang bisa. Tapi kalau untuk seluruh warga Batam, saya belum jamin tervaksin, lanjut Rudi. Rudi melanjutkan, ia tak mau memaksakan Batam buru-buru menerapkan travel bubble. Lantaran hal itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Apalagi jika nanti ada warga Singapura kena COVID-19 di Batam, imbasnya maka jalur wisata bisa kembali ditutup. Kalau hari ini saya izinkan buka, ternyata satu orang keluar Wisman kena COVID-19, isunya sampai ke Singapura, ini akan tutup semua. Untuk meluruskannya kembali ini yang susah, kata Rudi. Lebih bagus susah sekarang daripada ke depan bermasalah. Jadi kita selesaikan dulu target 100%. Jadi tak ada lagi alasan jika ada Wisman kena COVID, pungkas Rudi. Itulah. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya gini loh, Bang. Vaksinasi 100%. Ya kan? Kemarin-kemarin waktu awal-awal vaksin, ada juga beberapa orang yang udah divaksin tapi masih kena COVID. corona.
Ya betul. Ya, jadi sebenarnya untuk vaksin target 100% ini kayaknya nggak menjamin juga untuk Wisman itu tidak kena tidak COVID. kena COVID gitu loh. Jadi menurut kau buka ya lah Pak gitu. Ya menurut aku ya sampai sebenarnya bukan targetnya bukan harus 100% vaksin ya Bang. Targetnya tuh harus nol case. Nol case susah lah. Ini kita berantam sama virus. Jadi Ya udah kalau memang gitu kan gini Bang. Targetnya tuh nol case. Kalau benar-benar udah nol case baru kita buka. Kan dia bilang lebih bagus sakit sekarang daripada nanti bermasalah ke depan. Ya udah kita sabar aja sampai nol case. Kalau aku sih lebih baik kita sakit bareng-bareng lah. Nggak mau lah Bang aja. Dari kalau seandainya nol case berarti nggak ada virusnya lagi. Memang nggak ada. Jadi gini loh Bang, di luar sana ada beberapa negara tuh yang memang nggak ada case. Nggak ada case tuh karena apa? Nggak dipublish atau memang tidak ada case? Tidak ada case. Berarti kredit. Tidak ada yang kena COVID. Kredit. Di sini di Batam pun juga jarang yang cash deal. Rata-rata mereka lewat Leasing kredit. ya Bang. jalur leasing. Banyak lagi tuh marketingnya. Nawar-nawarin. Jadi kalau apa sih ini sih kebijakan Pak Rudi, aku sih apresiasi dengan antisipasinya. Tapi seperti yang kau bilang tadi, bahasanya setelah vaksin pun masih ada orang yang kena COVID. Jadi untuk nol cash pun aku bilang itu sulit. Sulit sih memang. Harus tuh dibanding negara mana yang itu, yang nol cash itu negara mana? Harus tadi banding dulu ke sana. Apa yang dilakukan dia? Mereka nol cash itu karena ya memang mereka menutup semua akses sih Bang. Oh, bukan karena jadi di pulau itu nggak ada orang? Enggak lah. Siapapun yang masuk mereka pasti benar-benar di apa namanya Bang? Karantina. Benar-benar 2 minggu karantinanya. Gitu loh. Mau masuk ke situ karantina, mau keluar pun karantina. Termasuk negara Australia yang Perth ya, itu ada salah satu temanku juga di situ. Dan mereka nol cash. Iya, nol cash. Jadi setiap ada case 1, mereka langsung lockdown. Langsung lockdown 3 hari. Langsung lockdown 3 hari. Tapi bener-bener lockdown ya. Bener-bener lockdown, memang bener-bener tutup. Nanti bener-bener tutup semua, orang kita susah. Iya, cuman itulah perbedaannya. Oke lah, berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. Premium dihapus. Ini kata Pertamina. Batampost.co.id. Pertamina membantah informasi yang beredar mengenai penghapusan bahan bakar minyak BBM jenis premium. Perusahaan pelat merah ini menegaskan sampai saat ini masih menyediakan dan menyalurkan premium sebagaimana penugasan dari pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang ada, Pertamina masih menyalurkan premium di SPBU. Atau penghapusan premium itu info dari mana? Kata Sales Brand Manager PT Pertamina Kepri William Handoko Selasa 12 Oktober 2021. Ia menjelaskan kuota BBM jenis premium diatur langsung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi PBH Migas, di mana besaran kuota yang diberikan itu langsung ke setiap SPBU, bukan lagi per wilayah. Dengan kata lain, setiap SPBU mempunyai kuota masing-masing dan kuota itu harus mencukupi untuk 1 tahun. Namun yang terjadi saat ini, kata William, BBM jenis premium banyak dibeli pengecer maupun pelangsir. Sehingga yang menyebabkan antrian yang panjang di SPBU dan muncul permasalahan premium yang selalu habis di SPBU. Setelah kami dapatkan inti permasalahannya, ternyata masalahnya bukan kuota, tapi yaitu banyak yang tidak pas peruntukannya. Makanya kami bersama pemerintah Kota Batam akan berkomunikasi dan evaluasi lagi untuk menyusun strategi penyelesaian masalah seperti apa, katanya. Menurut William, izin penjualan BBM jenis premium tertuang di dalam SK BPH Migas, termasuk mengenai kuota yang diberikan pada setiap SPBU. Cuman itulah balik lagi. Misalnya kami mau kasih semua SPBU premium, tapi yang menikmati tidak sesuai peruntukan, buat apa? Ia mengatakan untuk penghentian penjualan premium itu berkaitan dengan pemberlakuan program Langit Biru dari Pertamina, di mana untuk menjalankan program Langit Biru perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk menjalankannya. Program Langit Biru ini merupakan upaya dari Pertamina untuk mengajak masyarakat merasakan langsung penggunaan BBM dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dengan udara yang bersih dan sehat.
Dengan program ini, harga BBM jenis Pertalite akan disamakan dengan harga BBM jenis premium selama 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, harga Pertalite kembali semula dan premium dihapus. Kita sekarang sangat perlu sekali dukungan dari pemerintah, karena kita tidak bisa serta-merta membuat kebijakan tentunya. Kita harus berkoordinasi dan perlu dukungan dari pemerintah sambil kita tetap memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, katanya. Ia menambahkan Pertamina sudah berkoordinasi dan berkomunikasi langsung dengan pemerintah Kota Batam untuk memberlakukan program Langit Biru. Namun koordinasi ini belum selesai dan perlu adanya pembahasan lebih lanjut. Sebab Pertamina tidak mau terburu-buru karena memberlakukan program Langit Biru itu akan dilihat dari aspek kebutuhan masyarakat dan faktor lainnya. Di beberapa daerah sudah diberlakukan program Langit Biru seperti Sumbar, Riau, Medan, dan beberapa daerah lainnya. Itu sudah tidak menjual premium lagi. Sementara untuk di Kepri itu sudah dijalankan Bintan dan Tanjung Pinang. Program ini selama ini lancar katanya. Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan premium tidak akan dijual lagi itu di berbagai SPBU di Batam. Terlebih beberapa SPBU yang sebelumnya menjual premium menyatakan bakal berhenti menjual premium. Di banyak SPBU lain, pompa pengisian BBM jenis premium juga ditiadakan dan diganti BBM jenis lain, untuk baik itu Pertalite maupun Pertamax. Oke, jadi setiap ada premium di SPBU di Batam, antriannya udah macam ular. Panjang. Apalagi yang di depan Samsat. Sampai menyebabkan kemacetan. Apalagi di sini. Di sini sampai bengkong gini loh, kalau hari Sabtu sampai go GP ini panjang. Antriannya? Enggak, orang masuk GP. Oh ya. Iya. Ya, kalau di Tanjung Pinang memang sama di Bintan memang nggak jual lagi premium, Bang. Nggak jual lagi premium. Medan juga. Jadi itu memang wacananya bakalan dihapuskan. Jadi awalnya itu nanti programnya Pertalite disamakan dulu harganya dengan premium selama 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan Pertalite harganya normal, premium dihapuskan. Oh. Karena di Batam ini banyak kali mini premium, Pertamini. Iya, Pertamini. Gitu loh, yang dijual premium. Iya, hebat. Jadi yang ngantri itu ada salah satunya itu. Ya, tapi gimana kalau kita mau salahkan Pertamini juga, dia cari makan. Iya juga sih. Namanya juga cari rezeki. Cuman kalau misalnya premium itu tidak diadakan lagi, berarti kan mereka menjualnya Pertalite. Nah, itu bagus. Maksudnya sebenarnya kenapa orang nggak mau pakai Pertalite? Karena harganya aja. Kalau harganya disamain, pasti orang pakai Pertalite. Iya, pasti orang nggak ngaruh. Gitu. Jadi kenapa pada beli minyak di Pertamini? Karena mereka malas mau ngantri premium di SPBU, Bang. Ya, terlalu panjang. Terlalu panjang gitu dan loh. Besar. Dan besar. Apa, Bang? Premium, SPBU-nya besar. Iya, SPBU-nya besar, terus panjang. Kan, antriannya panjang. Lama lagi. Kalau antriannya lama. Jadi kalau panjang, besar terus cepat deh. Iya. Dipertanyain ya kan, ini kok panjang cepet. Kalau lama kan, kalau panjang otomatis udah tahu lah itu lama. Gak guna panjangnya itu. Tolong jangan traveling ya pikirannya, tolong ya. Jangan. Maksudnya cepat itu karena pas antrian ke depan itu rupanya habis premiumnya. Ya, makanya bubar. Bubar. Tapi bang kalau antrian premium itu kalau kita mengendarai mobil itu dibatasi cuma 100.000 bisa beli, Bang. Ah iya, itu aku heran juga. Kenapa cuma boleh 100.000? Karena biar kebagian sama yang lain gitu. Tapi aku sering nggak kebagian juga. Kebagian juga, pagi datang. Aku datang pagi. Premium nggak ada. Aku datang sore. Premium habis. Berarti abang antara pagi sama sore tengah-tengah. Rencana mau tidur di depan premium. Di depan SPBU tidur. Parkirin aja mobilnya duluan di depan. Oh iya. Jadi kok begitu datang kan abang tinggal masuk. Paling kena maki aja mau yang antri. Pak, mobilnya. Oke, semoga ini programnya segera dijalankan ya Pak ya, biar supaya tidak ada ular-ular melingkar di pagar Pak Umar. Ya, pagar Pak Umar. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Bang Roni, silakan Bang. Berita selanjutnya dari kepripedia.com. Warga di Batam keluhkan aroma tak sedap dari kontainer sampah.
Warga Kecamatan Sagulung mengeluhkan lambatnya penarikan bin kontainer sampah di tempat pembuangan sementara TPS pada Selasa 12 Oktober. Keluhan itu datang dari warga Kamboja, Kelurahan Sepelunggut. Ini Kamboja, dari negara luar dia. Kok Kamboja, Bang? Dari negara Kamboja dia ini. Kapling Kamboja, Bang. Oh, kapling. Kalau di Batam itu kapling Kamboja. Oh. Banyak orang Kamboja itu kan. Makanya. Kelurahan Sepelunggut Dedi di wilayahnya. Menurutnya, bin sampah tak kunjung diangkut petugas sehingga mengeluarkan aroma tak sedap. Biasanya begitu penuh sampah di bin itu langsung diangkut petugas. Sekarang kok lama diangkut, kata Dedi. Menanggapi keluhan itu, Kasih Terantip Kecamatan Sagulung Jamil menyebutkan bahwa sampah yang berada di bin kontainer menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Batam. Jadi memang ada keterlambatan pengangkutan sampah di bin kontainer, ujarnya kepada Kepripedia Rabu 13 Oktober. Namun demikian keterlambatan tersebut hanya beberapa jam saja. Setelahnya diangkut kembali oleh petugas DLH Batam. Sekarang sudah bersih, tidak ada masalah lagi, kata dia. Jamil mengakui jika keterlambatan pengangkutan sampah di bin memang berimbas ke tumpukan sampah di pemukiman warga. Jadi kalau lama diangkut kita tak bisa kerja karena tumpukan sampah masih ada di bin kontainer. Jelas dia. Terpisah. Kepala Bidang Persampahan DLH Batam, Faisal Novriko, Batam Kota, membantah jika terjadi keterlambatan proses pengangkutan sampah di bin kontainer. Sejauh ini tidak ada masalah. Kalau binnya penuh di lapangan wajar karena armada kita masih jalan, tegas dia. Dia menjelaskan saat ini menjadi mengalami masalah adalah mobil pick up kecamatan dari 14 yang ada di Sagulung hanya tinggal 4 yang jalan untuk mengangkut sampah di pemukiman warga. Jadi karena mobil ada rusak, mereka kerja dari subuh. Sementara kita kerja dari pukul 7.30. Mereka kejar target. 1 mobil, 3 supir yang membawa, jelasnya. Ia menambahkan jika permasalahan penarikan bin yang penuh dan keterlambatan Amrol yang kerap dikaitkan dengan terkendala dari DLH selama ini tak benar. Jadi untuk lebih cepat agar tak lambat angkut sampah dari bin, mobil pick up Sagulung boleh kok langsung antar sampah ke tempat pembuangan akhir, kata dia. Asal jangan buang sampah di luar TPS saja. Kalau memang cepat diangkut, ya bisa langsung aja diantar ke TPA. Jangan kami selalu disalahkan, imbuh dia. Kasihan bapak ini curhat. Padahal dia mobilnya terus ada yang rusak. Oh iya, dari 17 ya tadi ya? Dari 14. 14, yang jalan cuma 4. 10-nya lagi kemana? Ini betulin lah. Dibetulin lah, Pak. Ya, kalau Gimana kurang-kurang sih? itulah kita kayak kemarin aja bikin kota infak. Ya, kontak infak lagi yang buat mobil, yang buat jalan, jembatan, banyak lah pokoknya. Terakhir masyarakat tak mau bayar pajak ya kan? Gara-gara infak. Kota infak aja. Tapi memang sampah ini memang harus dikutip lah, Pak, setiap Jangan hari. dikutip, kalau dikutip maksudnya, kalau dikutip lama, Dil. maksudnya itu harus dibawa tiap hari gitu loh, gitu. Biar supaya tuh kan penyakit juga sih, Bang. Ya. Karena kan masyarakat ini Kalau tidur di sampah sampah itu itu bisa jadi penyakit. ya, kalau tidur ya menghirupkan juga, Bang. Ya. Penggangguan pernapasan dan konsentrasi. Ya. Apalagi kalau sempat nempelnya di sini. Di ujung hidung ya kan. Kemana aja bawa sampah. Gitu. Pengen nempel di sini. Gitu. Pak, benerin lah 10 mobil biar bisa di ini. Ya, mereka target loh, Bang, gajinya. Ya, Karena kan sampai di TPA itu kan mereka ditimbang. Timbang. Ini berapa kilo nih? Tak Kalau aku yang naik, berat. gede lah gajinya. Berat. Sampah. Canda sampah. Gitu. Oke dah, kalau gitu. Berita selanjutnya dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. MUI ingatkan dampak buruk nikah siri tercatat dalam KK. Batampost.co.id. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri
memiliki kebijakan bahwa pasangan nikah siri bisa tercatat dalam kartu keluarga atau KK. Hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat dalam akta atau memiliki surat nikah resmi. Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Batam Kiai Lukman Rifai mengatakan pernikahan siri sah menurut agama Islam sebab pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara ini telah memenuhi rukun pernikahan dalam Islam. Namun demikian, demi kemaslahatan semua pihak, sebaiknya pernikahan itu dilaksanakan secara resmi dan tercatat, sehingga sah menurut hukum Islam dan hukum negara, ujarnya Rabu 13 Oktober 2021. Ia melanjutkan pasangan nikah siri boleh saja dilayani dalam pembuatan KK, namun ia mengingatkan agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan nikah siri dan bisa mendapatkan KK. Sebab jika tidak berhati-hati menurut Lukman malah akan menimbulkan beberapa dampak yang tidak baik. Nanti masyarakat berpikir merasa cukup nikah siri saja tanpa perlu dicatatkan karena mendapatkan status layanan yang hampir sama dengan nikah tercatat katanya. Bahkan sambung Lukman, dalam rangka panjang nikah siri yang tercatat dalam KK berpotensi menggerus peran kantor urusan agama sebagai lembaga pencatat pernikahan. Ia menambahkan dampak lainnya dari kebijakan ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, ada pasangan yang belum menikah namun mengaku sudah menikah secara siri. Kemudian merekayasa surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dan saksi. Sebagaimana syarat pasangan yang menikah siri dengan mengurus KK. Jadi harus berhati-hati dalam penerapan karena bisa menimbulkan beberapa dampak ibunya. Adapun Kemendagri mengeluarkan kebijakan ini karena di masyarakat banyak terjadi pernikahan siri. Banyak angkanya pernikahan siri kemudian menimbulkan sejumlah persoalan. Di antaranya adalah banyak anak-anak dari pernikahan siri yang tidak diurus akta kelahirannya. Sehingga Kemendagri membuat aturan baru dalam rangka percepatan akta kelahiran. Akhirnya seluruh peristiwa perkawinan baik yang tercatat resmi maupun nikah siri di dalam KK diberi keterangan kawin. Sehingga si anak bisa membuat akta lahir. Begitupun dengan kaum perempuan bisa terhindar dari kerugian-kerugian apabila pernikahan tidak masuk dalam KK. Setelah pernikahan siri masuk dalam KK, maka semuanya memiliki kepastian hukum, termasuk urusan waris dan lainnya. Sebelumnya, Disduk Capil Kota Batam juga menyatakan pasangan yang menikah siri dapat mengurus dokumen KK, asalkan melengkapi persyaratan dokumen nikah siri serta membuat SPTJM. Sebelumnya, senada dengan Ketua MUI Batam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Zulkarnain Umar juga menganjurkan agar pernikahan sebaiknya dicatatkan secara resmi. Oleh sebab itu, bagi pasangan suami istri ini, kami sarankan isbat penetapan nikah karena selain terdaftar di Disduk Capil, mereka juga akan terdaftar di KUA, ujar Zulkarnain. Oke, Bang. Jadi sekarang itu pernikahan siri sudah bisa melakukan pengurusan KK. Tapi dapat surat berarti? Ya, jadi tapi dia harus mengurus surat STMJ, SPTJM. Telur madu jahe. Bandrek STMJ. SPTJM. SPTJM itu dia surat apa ini tadi ya? Bentar. Surat apa? STPJM itu berarti sama juga kayak surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Siapa yang di mana bikinnya? Di mana bikinnya? KUA lah, Bang. Sama aja mending nikah langsung. Iya, makanya. Tapi kan ada juga sih, Bang, orang-orang ini yang mau nikah siri gitu. Ada banyak orang mau nikah siri kan karena supaya nggak masuk di negara. Cuman ya kayak rugi aja kayak rugi yang perempuannya. Misalnya dia nikah siri dengan orang yang kaya raya. Ini kita ngomong tentang perempuan ya, Bang. Ya, perempuan. Jadi si perempuan ini nikah siri dengan seorang pengusaha. Lalu mereka punya anak. Dah? Kok bisa punya anak? Kan nikah siri. Kawin. Oh, kawin dia. Jana. Kalau dia menikah, kita cerita ini dulu ya, duniawi ya, Bang. Kalau dia menikah dengan orang yang beruang, ya kan, sugar daddy, nikah siri, punya anak, kemudian mereka bercerai.
mbaknya nggak dapat apa-apa. Iyalah, nggak dapat apa-apa lah. Karena mbaknya nggak bisa menuntut hak Dapat. waris untuk anaknya dan harta gono gini. Mikirnya ke situ ya, gitu. Terus juga kasihan anaknya lah, nggak bisa Kasihan bikin anaknya nggak akta. bisa bikin akte. Iya, bikin akte lahir nggak bisa karena. Jadi sebenarnya kalau untuk yang nikah siri mungkin seneng kali ya, udah kita bisa ngurus pak kakak nih pak, gitu kan. Bisa gini aja nikah siri. Kakak kita ini kan sebagai istri dan suami gitu kan. Oh, iya, Kan kakak. istri dan suami. Tapi dan KTP-nya istri. rubah nggak ya? Nggak tahu ya bang. Kakaknya bisa sih. KTP nggak dikasih. Nggak dikasih tahu di sini. Sama aja nanti. Sama aja, ya kan. Iya. Jadi permasalahannya tuh biasanya kalau nikah siri ya, orang yang sudah beristri dia nikah siri. Oh iya ya. Hmm. Terus dia ngurus kakak. Wah, dua dia istrinya Dua udah. kakaknya. Dua kakaknya. Harta warisnya nggak ada. Ah, ini udah dibahas belum sampai di sini sebenarnya nih. Iya, itulah. Lain kali sebenarnya ini kalau sudah mau dijelaskan dampak-dampaknya. Menteri Bang. Agama kalau misalnya mau rapat-rapat masalah ini mungkin boleh undang kita deh Iya, sebagai, boleh. masyarakat umum ya. Iya boleh, yang boleh lah pak jadi, sekali-sekali gitu. Minta saran pandangan dari, menurut masyarakat umum. Jadi kami bisa diundang langsung aja kontak di DM aja ini Instagram. Instagramnya boleh, kayak atau komen bapak di Di YouTube ini gitu kan, mau nggak diundang sebagai penyampaian masyarakat Iya, apa, pandangan kita mau masyarakat pandangan, umum. gitu ya pak ya. Tapi kalau nikah siri, Enak juga, sama rasanya sama dengan nikah. cuman kan nggak bisa pamer buku pernikahan bang. Terus kok kalau nikah buku pernikahan tuh mau kolaminating jadikan kalung rencana gitu. Bukan, maksudnya gini loh. Kan kalau karena berhubung aku belum nikah gitu kan. Jadi kan pengen ada lah rasa pengennya gini loh, Bang. Foto gitu. Ya, kan. foto nih loh nikah Ya sah. kan tadi kan aku bilang, nikah siri itu kan rata-rata ya, yang orang nikah siri ya, orang yang sudah berkeluarga dan nikah lagi. Oh, Mau laki-laki ataupun perempuan. Bang. Kenapa? Atau orang yang sudah bercerai tapi belum dia belum mengurus belum perceraiannya ngurus. secara negara. Jadi kan statusnya dia secara negara masih Ngegantung. masih nikah kan. Posisinya dia udah mau nikah lagi. Dia mau nikah lagi, otomatis nikah siri. Iya, bisa. Mau Terus- nambah dosa dia nikah siri. Anak di bawah umur. Oh iya. Biasanya misalnya terjadilah nih MBA, Apa itu, Married by Accident, MBA. MBA. Married by Accident. Di bawah umur. Ah. Nikah siri. Biasanya sih gitu. Yang penting itu kalau coba nggak usah nikah siri lah. Nikah siri itu agak-agak kalau orang yang suka siri ya bisa nikah siri. Iya, Kalau nggak siri. suka siri Kayak coba mana nikah mau apa rendang apa ayam atau nikah ayam. Bang, makanan. Siri sama siri. Beda. Oh. Siri itu yang ini. Siri itu nikah. Siri ya sama Itu kue. siri. Oke. Siri tanda tak mampu. Siri tanda tak mampu gitu kan. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Bang Roni, silakan. Berita selanjutnya dari kompas.com. Menyesal. Baim Wong minta maaf dan ingin bertemu kakek Suhut. Jakarta, kompas.com. Nama Baim Wong belakangan ini ramai dibicarakan usai videonya dengan kakek Suhut viral. Baim Wong dianggap tidak menunjukkan rasa sopan kepada kakek berusia 70 tahun tersebut. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Baim Wong pun meminta maaf dan mengungkap keinginannya bertemu dengan kakek Suhut. Berikut rangkuman kompas.com. Minta maaf. Permintaan maaf Baim Wong disampaikan dalam unggahan terbaru akun Instagramnya Rabu 13 Oktober 2021. Maaf untuk kesalahan saya. Untuk kakek Suhut, maaf ya. Saya salah. Tulis Baim. Dikutip kompas.com dan Instagram Baim Wong. Baim sadar seharusnya ketika menegur kakek Suhut, ia bersikap lebih sopan. Seharusnya saya bisa lebih sopan. Banyak belajar saya, kata dia. Berharap bertemu kakek Suhut. Suami dari Paula Verhoeven ini juga berharap bisa bertemu dengan kakek Suhut untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung. Baim memetik pelajaran berharga dari pengalaman tersebut di kehidupannya. Apalagi Baim baru saja menyambut kelahiran putra keduanya.
ketika Allah kasih teguran untuk saya, berarti Allah masih sayang sama saya. Nggak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang, ucap Baim. Baim bersyukur dia masih bisa merasakan kejadian yang membawa pelajaran baru dalam hidupnya. Sebagai informasi, semua bermula saat Baim menegur kakek Suhud yang telah mengikutinya menggunakan sepeda motor. Tak terima kakek Suhud meminta-minta, Baim menolaknya dan bahkan membagi-bagikan uang kepada pengemudi ojek online di depan kakek Suhud. Di video itu, Baim meminta orang untuk bekerja agar dapat uang, bukan mengemis. Diketahui kakek Suhud sendiri merupakan pedagang buku juz amma. Kakek Suhud berniat meminta pertolongan Baim Wong hingga mengikuti YouTuber itu ke gerbang rumahnya untuk biaya pengobatan sakitnya. Ya, itulah dia berita tentang Baim Wong yang viral. Ya, kemarin. jadi kalau siapa yang udah ngeliat videonya mungkin agak greget ya Bang. Ya. Greget. Jadi Karena, soalnya ini aku ada sedikit kesah. Menurut aku lah, menurut pandangan aku, masyarakat kita ini ada salah juga dalam menilai orang yang baik itu. ya, Jadi salahnya orang Indonesia gitu tuh. ketika ada orang baik, jadi terlalu diagung-agungkan. Jadi semuanya berharap pada dia gitu. Sampai apa-apa nolongnya ke dia gitu. Mintanya ke dia. Karena menurut aku lah ya, di dunia ini nggak ada orang baik Ya, dan nggak ada orang jahat. Ya. Semua tuh kebaikan dan kejahatan itu terjadi itu karena sesuatu faktor. Ada faktor pendorongnya. Triggernya tuh ada. Kenapa dia baik suka bagi-bagi uang ya? Mungkin dia punya uang lebih saat itu ya Bisa kan. jadi dia bagi-bagi uang kan ada yang sponsor. Atau bekerja sama. Ya, bisa jadi. Ya. Atau kenapa seseorang itu mencuri? Pasti ada triggernya juga. Iya. Dia mungkin ada kebutuhan untuk beli susu. Mungkin dia ada kebutuhan untuk menafkahi keluarganya gitu. Kalau menurut aku sih gitu, karena ya susah juga sih. Cuman kasihan sih, abang udah lihat belum videonya? Nggak lihat aku. Oh lihat lah bang. Siapa yang kasihan? Kasihan di bapaknya. Bapak itu dimarahi Baim? Iya, memang dimarahi. Dibentak-bentak betul. Iya, memang dibentak-bentak. Dia bilang kalau mau cari uang ya kerja gitu. Kayak Bang Ojol ini bang, sini Bang Ojol tuh dikasih duit. Oh jadi ada kecemburuan lah, timbul lah kecemburuan. Si bapaknya bilang saya nggak minta duit, saya jual buku. Oh. Gitu. Ya ternyata terlalu mengejas jadinya. Mungkin bapak itu tuh niatnya mungkin mau nawarin buku atau apa daripada meminta-minta, kita kan nggak tahu. Ya jadinya mengejas kan, mengejas si bapak karena belum sempat si bapak ini bicara ya. Udah sempat belum? Iya udah sempat. Udah sempat bicara bapak itu? Iya udah sempat. Bahwasanya dia nawarin buku. Iya. Itulah Enggak, dia. aku nggak nonton sampai situ. Aku nggak nonton sampai situ. Ya nonton sampai terakhir. Nonton lagi sampai habis, kesian juga loh dia. Coba kau nonton sampai habis. Nggak mau bang. Tadi kau suruh aku nonton. Sekarang kau nggak mau nonton sampai habis. Karena gini bang, aku kalau udah nengok hal yang seperti itu, aku nggak bisa menahan emosiku. Sama yang Baim. Iya sama yang Baim sama. Ya terus kalau kau emosi sama Baim kau mau berbuat apa? Justru aku nggak bisa berbuat apa-apa lah, aku nggak mau nonton. Oh. Aku cuma bisa berdoa mudah-mudahan bapak itu sehat-sehat, murah rezekinya. Kalau aku enggak. Mudah-mudahan bapak itu sehat, mahal rezekinya. Bukan murah, kalau murah sedikit. Murah itu maksudnya gampang rezekinya loh bang. Minta ditabok bang Rodi, ya Allah. Mudah-mudahan rezeki bapak itu banyak, sehat-sehat yang paling penting. Mudah-mudahan habis viral ini bapak ini bakalan masuk ke TV. Biasanya gitu ya, habis viral masuk TV. Rezeki bapak itu rezekinya bertambah. Ya gitu sih. Jadi aku juga dengarnya katanya subscriber Mbak Imong menurun. Iya. Ya. Jadi banyak satu Indonesia ini menghujat dia bang gara-gara itu. Kan gara-gara itu susah. Gara-gara ini ya apa sih namanya itu kan dia kayak emosi sesaat itu mungkin dia lagi puyeng, lagi ada masalah ya kan. Tuh, ya jangan lapisin ke orang juga maksudnya. Ya ngomong aja sih baik-baik. Memang kalau kau jangan gitu lah, jangan lampiaskan ke aku juga kalau marah sama Baim Wong. Gini bang, kalau orang membentak. Gini bang, kalau orang ya mau sebesar apapun masalah dia, kalau attitude-nya dia bagus, pasti ke orang lain itu pasti dia bagus.
Ya, betul. gitu. Tapi kalau memang itu Termasuk kau Mbak Imong attitude-nya nggak bagus. menurutmu Dilempar balik ya. Kau mau coba. menurutmu gimana? Mbak Imong dia orangnya baik. Baik, cuman Attitude-nya nggak baik, nggak bagus. maksudnya itu. Maaf ya Pak Baimong. Cuman memang kesel aja gitu. Sekarang gue lagi menghujat Mbak Imong nih sekarang. Iyalah, kan aku masyarakat Indonesia. Jadi oh iya. Yang salah satu penikmat video yang dia viralkan itu, yang dia bikin itu, nggak tahu siapa yang bikin, pokoknya video itulah. Tuh, kasihan bapaknya. Gitu. Ya oke Tuh, lah. ya. Apa itu udah. Oke, sampai di sini dulu berita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe Komen dan bagikan ke sosial media yang kalian. kalian punya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.